Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Spiaran Madewi. Saya dari D3 Keperawatan kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping tentang cedera kepala. Cedera kepala mempunyai 5 etiologi, yaitu terkena peluru, kecelakaan, terjatuh, trauma, juga pukulan. Cedera kepala bisa mengakibatkan dua jenis cedera otak primer, juga cedera otak sekunder. Cedera otak primer yaitu cedera yang berakibat dari langsung trauma yang bisa menimbulkan kerusakan primer, yaitu kontusio manifestasi trauma langsung tumpul tanpa kerusakan struktural, yang bisa juga disebut dengan laserasi atau sobekan pada kulit. Kita lanjut dulu ke pembahasan utama. Cedera kepala bisa menimbulkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu ekstrakranial atau terputusnya kontinuitas jaringan kulit otot dan vaskuler yang bisa mengakibatkan pendarahan dan hematom, yaitu penumpukan darah abnormal di luar pembuluh darah yang menyebabkan darah bocor ke jaringan tubuh lainnya, yang bisa mengakibatkan anemia dan hipoksia, sehingga bisa terjadi gangguan perfusi otak. Selain mengakibatkan anemia dan hipoksia, pendarahan dan hematom juga bisa mengakibatkan perubahan sirkulasi CSF atau cairan cerebrospinal yang bisa meningkatkan tekanan intrakranial atau TIK sehingga bisa menimbulkan reaksi mual, muntah, papidolema, pandangan kabur, penurunan pendengaran, dan dolor. Dan ketika TIK meningkat, gyrus medialis temporalis tergeser, yang bisa disebut herminasi unculus, sehingga tonsil cerebrum tergeser, yang mengakibatkan kompresi medula oblongata atau penekanan pada medula spinalis. Dan ketika herminasi unculus, mesencephalon tertekan, yang mengakibatkan gangguan kesadaran. Gangguan kesadaran bisa menimbulkan beberapa resiko, salah satunya resiko injurin, imobilisasi, dan cemas. Imobilisasi juga bisa menimbulkan resiko integritas kulit dan kurangnya perawatan diri. Yang kedua, faktor cedera kepala yaitu terputusnya kontinuitas jaringan tulang yang mengakibatkan resiko infeksi dan nyeri. Dan yang terakhir adalah intrakranial atau jaringan otak rusak yang memiliki respon biologik, yaitu odem, hematom, dan kelainan metabolisme. Jaringan otak yang rusak bisa juga disebut kerusakan sel otak. Kerusakan sel otak ini merupakan akibat cedera otak sekunder. Cedera otak sekunder yaitu akibat dari proses patologis yang dimulai pada saat terjadinya dengan presentasi klinis yang tertunda. Salah satunya bisa mengakibatkan kerusakan sel otak. Kerusakan sel otak bisa menimbulkan beberapa gejala. Yang pertama, gangguan autoregulasi atau kemampuan pembuluh darah cerebral untuk mempertahankan darah yang stabil. Tetapi ketika terjadi gangguan aliran darah ke otak akan mengalami penurunan sehingga oksigen menurun dan mengalami gangguan metabolisme yang mengakibatkan asam laktat meningkat dan terjadinya ödem otak sehingga mengakibatkan gangguan perfusi jaringan cerebral. Kedua kejang yaitu gangguan neurologis vokal atau dikenal sebagai defisit neurologis. Kejang juga bisa mengakibatkan bersihan jalan nafas, dyspnea atau sesak nafas, henti napas, dan perubahan pola napas yang bisa menimbulkan resiko tidak efektif pola napas dan risiko tidak efektif bersihan jalan nafas. Yang ketiga, rangsangan simpatis atau tahanan vaskuler tekanan darah yang meningkat, dan ketika tekanan darah vaskuler meningkat, terjadilah penurunan tekanan pulmoner menurun, sehingga tekanan hidrostatik meningkat dan terjadilah kebocoran cairan kapiler yang mengakibatkan ödem paru. Dan ketika terjadi ödem paru, cardiac output mengalami penurunan yang mengakibatkan gangguan perfusi jaringan atau penurunan sirkulasi darah ke kapiler, darah ke perifer yang dapat mengganggu kesehatan. Selain mengalami perfusi jaringan, ödem paru bisa mengakibatkan gangguan pola napas yaitu hipoksemia dan hiperkapnia. Yang terakhir adalah stres. Stres terjadi karena meningkatnya katekolamin atau hormon yang berperan dalam mekanisme respon tubuh, sehingga bisa meningkatkan sekresi asam lambung, yaitu mual, muntah.
Ketika terjadi mual dan muntah, asupan nutrisi menjadi kurang, sehingga terjadilah defisit nutrisi. Sekian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.